Halo Gemini, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu akan ada kabar mengejutkan sampai ke telingamu yang membuat kamu terpukau dan terdiam. Jadi fokus ya. Resapi dan hayati, ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ya ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Page of Cups ya. Akan ada kabar yang mengejutkan sampai ke telingamu yang membuat kamu terpaku dan terdiam. Dimana untuk di kartu pertama ini ya, aku lebih melihatnya seperti kamu memiliki daya tarik tersendiri. Ya, kamu memiliki keunikan sendiri. Jadi ya, tidak masalah untuk kamu di sini ya, kamu yang masih sendiri, kamu yang masih single, kamu yang belum dibersamai energi siapapun, itu tidak menjadi masalah daripada kamu mungkin di sini dibersamai dengan seseorang tetapi seseorang ini seperti tidak bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, tidak bisa memberikan ketulusannya kepada kamu. Ya mending kamu sendiri, itu prinsip kamu. Jadi di sini ya, kamu sibuk dengan usaha kamu sibuk dengan pekerjaan kamu sibuk dengan dunia karir kamu, sehingga mungkin di sini ya tanpa kamu sadari ternyata ada seseorang yang menaruh suatu perasaannya terhadap kamu. Ada seseorang yang dalam dia mengagumi diri kamu. Ya, aku ngelihatnya perasaannya sangat besar dan sepertinya kamu kurang peka nih terhadap rasa yang dia berikan. Ya, mungkin di sini kamu mendengar ada suatu kabar yang mengejutkan sampai ke telinga kamu. Mungkin ya ada seseorang yang menyampaikan bahwa dia, seseorang yang mungkin selama ini sangat care dan peduli terhadap kamu, sangat ngebantu kamu dalam apapun itu, dia memiliki rasa terhadap kamu. Kamu sempat kaget gitu loh, ya kan? Kamu di sini sempat terpaku dan terdiam. Kenapa aku nggak ngerasain ya? Gitu, ya kan? Aku memang ngerasa dia selama ini mungkin baik, dia selama ini mungkin sangat pengertian. Aku kira itu perasaan biasa, karena aku juga nggak mau GR gitu ya kan. Dan di sini kamu sangat ngebales rasanya yang sama, karena kamu juga memiliki sebuah perasaan terhadap seseorang ini, karena dia memberikan suatu ketenangan. Ya mungkin seseorang inilah orang yang mungkin sama ini kamu cari, karena apa yang kamu inginkan ada di dalam dirinya. Ya. Di sini kamu mendapatkan keberuntungan, dibersamai dengan orang yang tepat, dibersamai dengan orang yang bisa ngebales rasa kamu, ya kan? Dan di sini disarankan untuk kamu lebih optimis lagi, jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi kegundahan, rasa takut kamu di sini. Dan kita coba lihat ya untuk di kartu keduanya. Di sini ada The High Priestess. Dimana untuk di kartu kedua ini aku lebih melihatnya, coba di sini kamu lebih mengembangkan wawasan kamu, pengetahuan kamu kembangkan, kamu eksplor segala sesuatunya. Ya, jangan ditahan-tahan, coba kamu menjadi penerang dalam setiap langkah kamu sendiri, ya kan? Dan kamu harus yakin dengan kemampuan dalam diri kamu. Ya, kamu harus percaya, kamu harus yakin dengan diri kamu, ya kan? Kamu jangan seperti mengabaikan diri kamu sendiri di sini. Karena ini adalah, hidup adalah cerminan diri. Ya, hidup terjadi dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bahagia, hidup kamu akan membahagiakan. Tetapi ketika kamu berpikir sebaliknya, kenyataan akan seperti itu. Hidup layaknya sebuah cermin ya di diri kamu. Apakah pikiran kamu sendiri untuk membuatnya nampak menarik dan menyenangkan? Maka yang ada di dalam pikiran kita pun harus selaras, ya kan? Diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikirannya penuh dengan hal-hal negatif. Kebahagiaan hanya akan datang pada mereka yang mungkin di sini mengerti bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus memang disyukuri gitu loh. Jangan lupa untuk bersyukur untuk kehidupan kamu.
apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu bersamai saat ini ya. Dan kita coba lihat Gemini untuk di kartu ketiganya ada Two of Cups. Wow, ada kabar yang mengejutkan sampai ke telinga kamu. Kamu nggak nyangka pasangan kamu yang selama ini kamu rasa dia cuek, kamu anggap mungkin dia tidak perhatian, ternyata dia memiliki satu niat yang luar biasa. Aku ngelihatnya seperti dia ingin membersamai energi kamu. Dia ingin membawa hubungan yang mungkin saat ini sedang kamu jalani bersama dia ke jenjang yang lebih serius. Akan ada suatu hubungan ke tahap yang selanjutnya. Entah di sini akan ada pertunangan atau langsung menuju suatu pernikahan. Yang jelas di sini ada janji untuk saling memahami, untuk saling mencintai. Ya kan, benar-benar memahami cinta yang tersambut ini. Kalian benar-benar saling menukar rasa di sini, mencoba untuk memberikan sama-sama sebuah kenyamanan. Ingat, hubungan kalian tidak berhenti di sini. Ya, hubungan kalian akan berlanjut dan masih banyak ujian dan cobaan yang harus kalian hadapi. Ya kan? Kamu di sini harus bisa jalani hidup kamu apa adanya juga, ya kan? Tidak perlu menjalani kehidupan kamu secara rumit. Jalani aja apa yang ada. Lakukan apa yang perlu dilakukan, hindari apa yang menjadi hal buruk, dan berusahalah menjadi orang yang terbaik bagi diri kamu sendiri. Hidup hanya sesederhana itu sih. Ya, hidup tidak menuntunmu menjadi orang yang hebat di segala bidang untuk kepentingan orang banyak ya. Dan di sini juga kita coba lihat untuk di kartu keempatnya. Ada Four of Pentacles. Untuk di kartu ini kamu berusaha untuk menjaga keseimbangan finansial kamu. Kamu nggak ingin di sini finansial kamu semakin terpuruk, semakin memburuk. Kamu ingin finansial kamu di sini stabil. Jadi kamu berupaya dan berusaha untuk menjaga keseimbangan. Ya, kamu nggak ingin di sini mungkin finansial kamu mendapatkan kesulitan kembali seperti di masa lalunya kamu. Sehingga mungkin kamu benar-benar tekun, kamu benar-benar menghabiskan waktu kamu untuk berjuang, untuk berusaha, untuk terus mengafirmasi diri kamu kepada hal-hal yang akan menguntungkan diri kamu, sehingga di sini kamu akan mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan sampai ke telinga kamu. Entah dalam satu pekerjaan kamu mendapatkan peluang untuk dipromosikan, kamu mendapatkan peluang untuk menaikkan sebuah jabatan. Ya, ini membuat kamu terpukau dan kamu terdiam. Kamu nggak nyangka ternyata usaha kamu, upaya kamu, dan kerja keras kamu akan membuahkan sebuah hasil yang benar-benar membuat kamu happy, yang benar-benar membuat kamu bahagia. Ya, kamu berterima kasih untuk diri kamu sendiri karena selama ini ya sudah mau berjuang sama-sama, karena selama ini diri kamu sudah kuat untuk melawan hal-hal yang mungkin buruk ataupun hal-hal yang negatif di luar sana ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya. Di sini sudah ada Two of Pentacles ya. Jika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya memang sudah saatnya kamu bersenang-senang. Sudah saatnya kamu bahagia, sudah saatnya kamu happy di sini. Jangan ditahan lagi, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Ya kan? Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak akan baik untuk hidup kita. Kita harus tetap berusaha bulat, berusaha dengan keras, berusaha dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya karena kita harus menciptakan hal-hal baru. Kita jangan cukup puas dengan apa yang kita dapatkan kali ini, karena masih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kamu raih. Aku yakin kamu mampu mengatasi apapun permasalahan yang hadir, apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kamu. Dan kamu berusaha untuk tetap ngejaga keseimbangan itu. Kamu tetap fokus dengan kehidupan kamu, kamu tetap fokus dengan segala sesuatu hal yang luar biasanya. Kamu harus bisa bersikap hidup dengan positif ya. Hidup terjadi ketika kamu bereaksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana sih ya. Sesuatu yang baik bisa menjadi buruk ya kan bagi hidup kamu, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kamu. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kamu menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kamu. Maka jangan heran ya ketika kamu mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Ya mungkin kamu harus belajar ya bagaimana cara menyikapi secara positif pada masalah yang mungkin negatif. Orang-orang di sekeliling kamu akan kaget, akan terkejut dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang mungkin di sini kamu kerjakan. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan
situasi dan kondisinya kamu. Karena ya sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakan. Dan kita coba lihat ya untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Embrace Your Sensitivity. Di kartu keduanya sudah ada Risk It. Dan di kartu ketiganya sudah ada Sorry You're Sorry. Oke, kita akan lihat apa yang terbaca di ketiga tebaran kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya akan ada kabar yang mengejutkan sampai ke telingamu yang membuat kamu benar-benar terpukau dengan apa yang akan kamu raih, dengan apa yang akan kamu dapatkan. Di sini aku lebih melihatnya kamu akan merangkul ya kan diri kamu akan merangkul sesuatu hal yang luar biasa, dan kamu akan merangkul kepekaan yang kamu miliki. Kamu harus lebih peka untuk membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, mana energinya yang positif, mana energi yang negatif. Dan kamu harus lebih bisa berhati-hati, karena kita tidak tahu nih niat seseorang terhadap hidup kita, niat seseorang untuk mendekati hidup kita itu untuk apa? Apakah tujuannya baik atau apakah di sini tujuannya buruk? Jadi ya ada kebenaran, ya ada kabar yang mengejutkan sampai ke telinga kamu, di mana di sini kamu sungguh luar biasa. Kamu sudah bisa mengantisipasi diri kamu untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kamu terbebas. Kamu bisa terlindungi dari energi-energi yang buruk yang mencoba untuk menjatuhkan kamu. Dan disinilah kamu terpukau, kamu terdiam gitu loh. Nggak nyangka kejadian ini begitu cepat. Dan syukurnya di sini kamu masih dilindungi. Ya kan, dilindungi oleh semesta dari hal-hal yang tidak baik di luar sana. Dan kita coba lihat ya, untuk di kartu keduanya di sini aku lebih melihat kamu harus bisa mengambil resiko ya, karena setiap usaha, setiap upaya, setiap apa yang kamu lakukan memang mengandung sebuah resiko. Apapun itu yang kita perjuangkan pasti ada resikonya, tetapi di balik resiko pasti ada pencapaiannya, pasti ada hasil yang sangat luar biasanya. Jadi kamu harus meyakinkan diri kamu untuk apa yang kamu lakukan, untuk tindakan apa yang akan kamu kerjakan di sini. Aku yakin resiko apapun yang mencoba untuk hadir di dalam kehidupan kamu itu bisa kamu lalui, ya kan, bisa kamu lewati. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada Say sorry, say your sorry ya, dimana untuk di kartu terakhir ini katakan kamu jika memiliki suatu kesalahan ya, kamu jangan takut untuk meminta maaf ya kan, jangan takut untuk meminta maaf jika kamu memang melakukan suatu kesalahan. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita jika memang kita melakukan itu dengan tidak sengaja. Jangan dipendam, jangan disimpan, jangan pura-pura nggak tahu kalau kita sudah melakukan kesalahan. Ya lebih baik kita jujur apa adanya. Ya kan, karena kejujuran adalah sesuatu hal yang luar biasa. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.